Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Keumala dari kelas manajemen 09 semester 7, kode kelas 18. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan diri. Saya akan menceritakan filosofi air dan filosofi hujan. Pertama-tama, yakni filosofi air. Dari aspek geraknya, air bergerak mengikuti sunatullah atau hukum alam. Dari langit, hujan turun ke bumi, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, membentuk aliran sungai dan akhirnya menuju laut. Air bergerak secara konsisten dengan penuh istiqomah, berpendirian yang kuat, mengikuti hukum gravitasi bumi menuju lautan. Dalam gerakannya, air sangat sabar. Jika ada halangan, akan berhenti. Tetapi jika keadaan sudah memungkinkan, air akan terus-menerus berjalan menuju tujuan yang pasti. Dalam aliran sungai, air juga dengan sabar menerima atau membawa apa saja yang dihanyutkan kepadanya. Jadi ada pelajaran penting dari pergerakan air, yaitu tujuan yang jelas, konsisten, dan istiqomah, penuh kesabaran dan luas dalam mengatasi masalah. Untuk mencapai tujuan hidup, maka kita perlu usaha atau perjuangan, atau amalan yang konsisten dan istiqomah. Perlu kesabaran dan kecerdasan. Dengan karakter mulia tersebut, insya Allah kita akan mencapai tujuan. Orang yang belum tahu aja harus belajar agar tahu. Air hakikatnya lembut, namun kekuatan yang dikandungnya luar biasa. Air yang diam di sebuah telaga dapat menghanyutkan. Air di lautan dapat berubah menjadi tsunami dahsyat yang mampu meluluhlantahkan sebuah kota. Air dapat menyatukan berbagai bahan bangunan dari unsur-unsur keras sehingga membentuk dinding yang kokoh. Jadi pelajaran penting dari air yaitu cerdas dalam menyikapi keadaan, akomodatif dan koordinatif, tenang dan sabar, ramah dan sopan santun, tetapi tegas dalam bersikap. Pelajaran dari fenomena air ini dapat kita terapkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar, yakni perintah untuk mengajak berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dari air ini dapat kita simpulkan, dapat kita ambil pelajarannya, yakni air selalu mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Air bersifat lembut tetapi juga bisa menjadi kuat bila dibutuhkan, mengajarkan kita akan keseimbangan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu karang, mengajarkan kita akan tentang kegigihan dalam kehidupan. Air selalu mengisi ruang-ruang yang kosong, mengajarkan kita untuk selalu saling tolong-menolong dan selalu berbagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, filosofi hujan. Saat ini Kalimantan Barat sedang berduka. Beberapa daerah di Kalimantan Barat mengalami curah hujan yang tinggi sehingga banjir melanda. Meski begitu, kita dapat ambil pelajaran dari hujan. Meski hujan jatuh berkali-kali, hujan gak pernah menyerah. Tetap mencoba meskipun jatuh. Dimana dari sini kita dapat ambil pelajaran. Kita harus selalu kuat dan tabah untuk mencapai sesuatu. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Tidak ada yang tiba-tiba langsung bisa atau langsung dapat, tetapi harus ada usaha, serta ikhtiar dan doa agar kita dapat mencapai sesuatu tersebut. Hujan turun setelah kemarau panjang, yakni kuncinya adalah kesabaran. Bagaimana kalau kemarau itu datang tanpa diselingi hujan? Bumi akan menjadi kering dan tak seindah yang kita tahu, tak seindah yang kita bayangkan. Beruntung bahwa hujan datang setelah kemarau panjang. Kehidupan jauh dari kesulitan dan kesengsaraan.
kita sebaiknya menjadi penolong atau paling tidak penghibur untuk orang yang benar-benar membutuhkan kita. Hujan bisa memberikan rasa dingin, seperti setelah seharian panas. Hujan turun membasahi bumi, cuaca menjadi berubah, dan hawa menjadi dingin dan nyaman untuk kita beristirahat. Dari sifat hujan ini, kita jadi ingat untuk tidak terus memenuhi amarah, melainkan lebih bersifat santai menghadapi sesuatu. Sama halnya ketika kita sedang marah. Kita tidak bisa mengambil keputusan ketika kita sedang marah, karena akan ada hati atau perasaan yang sakit. Ketika kita sedang marah, sebaiknya kita mengambil keputusan setelah tenang, atau setelah hati kita menjadi dingin. Hujan juga bisa marah kalau manusia tidak ramah. Seperti manusia, hujan juga bagian dari alam. Bisa marah ketika benar-benar tidak ada lagi yang peduli dengan lingkungan sekitar. Hujan turun dengan derasnya, yang terkadang membawa bencana, seperti banjir, longsor. Dari sini kita dapat menyadari bahwa manusia punya amarah. Alangkah lebih baiknya jika kita bisa menjaga perasaan satu sama lain. Sama halnya dengan kita menebang pohon tanpa memikirkan akibat ke depannya yang dapat ditimbulkan dari penebangan pohon, di mana tanah tidak bisa menahan air yang turun terus-menerus, sehingga terjadilah longsor. Bau hujan itu menyenangkan, sederhana dan menenangkan. Bagian ini banyak belum disadari oleh orang. Saat hujan turun ke bumi dan membasahi tanah, maka aroma hujan akan tercium. Pembelajarannya sebaiknya kita menjadi orang yang menyenangkan, karena semua orang merasa senang dengan sifat-sifat orang yang menyenangkan. Hujan datang untuk menyejukkan bumi, di mana bermanfaat bagi material lain. Kedatangan hujan sangat penting. Hujan turun untuk memberikan kesejukan bagi kehidupan manusia di bumi. Dari sini kita belajar bahwa hujan yang datang dan muncul untuk membawa dan berbagi rasa senang. Kita juga bisa menjadi seperti hujan yang siap membantu teman atau keluarga yang membutuhkan bantuan kita. Banyak orang yang mengeluh karena hujan, tapi hujan tetap datang tiap tahunnya. Hal ini pelajaran buat kita, bahwa selama itu baik kita tidak perlu takut untuk melakukan sesuatu, bahkan kita sedang melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Jangan pernah berhenti hanya karena beberapa orang tidak suka. Hujan itu tidak kenal waktu. Hujan turun memang tidak kenal waktu dan mengerti apa yang sedang dilakukan manusia. Hujan adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, kita juga harus dapat menerima hujan dan hal baik datang tanpa memaksa waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Sekian dari saya menceritakan filosofi air dan filosofi hujan. Semoga pembelajaran dari kedua filosofi ini dapat kita ambil. Jikalau ada salah-salah kata, saya minta maaf, karena kesalahan itu datang dari saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.